Ada pejabat tinggi Pertamina kemarin tuh dipecat presiden langsung. Pertamina tuh ngaurnya minta ampun itu. Masih impor pipa, padahal sudah bisa dibuat di Indonesia. Maaf istilah saya, melacurkan profesionalismenya hanya sekedar gini aja. Bertameng di belakang sesuai agamanya masing-masing, padahal dia maling. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, upaya besar juga telah dan sedang dilakukan dalam membangun kemandirian energi. Hilirisasi bahan mentah yang lain juga terus dilakukan secara besar-besaran. Batu bara diolah untuk menjadi metanol dan gas. Beberapa kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi dan sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi. Mengusung dari KBUMN istilahnya akhlak, singkatannya, kita moral etika tertinggi bagi saya yang saya sampaikan itu 10 hukum Allah. Ini adalah akhlak moral etika yang paling tinggi bagi semua umat manusia dimanapun dia berada. Dan ini yang mau kita laksanakan. Siapapun yang korup di Pertamina, hati-hati dan nikmati. Kami akan lacak. Ditaruh sini kan untuk menyelamatkan uang Pertamina. Jadi sekarang kita sudah MOU dengan KPK. KPK setiap saat bisa minta data apa saja. Ya kan, ini sengaja merusak pipa, merusak tangki, itu yang kita juga harus lawan. Ya, saya kan orang politik, main politik sama saya mah sudah biasa. Kita perlu figur yang pendobrak supaya ini semua sesuai dengan target. Toh beliau itu komisaris utama. Ya, kalau mau jadi pemimpin, harus berani tanggung jawab dan berani pasang badan untuk orang banyak. Karena keuntungan orang banyak juga keuntungan kamu. Jadi artinya apa? Kalau kita sama-sama mengusahakan kesejahteraan, ini pasti kesejahteraan kita juga. Yang kita butuhkan apa? Integritas, punya empati, dan punya keberanian untuk kepentingan Pertamina. Kita berkumpul bersama satu tujuan, memajukan Pertamina, membuat Pertamina kaya raya. Kalau Pertamina kaya raya, seluruh stakeholder pasti kaya. Kita juga pasti kaya, pemerintah pasti kaya, rakyat pasti kaya. Nah ini yang kita mesti kompak tuh di sini. Masuk Pertamina ini apa? Prinsip satu aja, kata Konfusius. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Saya dengan Ibu Menlu ingin segera merealisasi hal-hal yang kita sepakati. Bangsa kita punya dua keunggulan. Satu, mengenai pasar yang besar. Kedua, mengenai sumber daya alam yang kaya. Bahwa kita tahu selama ini kita hanya jadi market, tapi sampai kapan? Saya selalu sampaikan semua aset yang dimiliki oleh BUMN harus produktif. Kementerian Luar Negeri akan sepenuhnya mendukung program BUMN Go Global. Kalau menurut saya, Ahok ini kan dekat sekali sama taipan-taipan reklamasi. Paling cocok tuh jadi preskomnya atau direkturnya Podomoro, itu paling baik. Misalnya, Enggar itu import ugal-ugalan, korup, Jokowi nggak berani pecat. Sasaran tembak nih enak nih, iya kan? Biarin aja mereka ngomong radikal-radikal, ini bahan baku. Kalau terjadi sesuatu nanti, iya kan, rakyat udah bersama yang kepengen perubahan. Nah, harapan kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh memimpin BUMN. Harapan kita, jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik ya waktu memimpin DKI dengan petantang petenteng, memaki kiri kanan itulah. Perubahan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengelola manajemen bisa dilakukan tanpa perlu memaki, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang dipimpin. Sekali lagi, harapan kita jangan sampai ya, suasana politik sudah kondusif ya, situasi pembangunan juga on the track, semua bahu-membahu bersatu membangun bangsa. Jangan sampai ada gara-gara nilai titik rusak susu sebelah. Jadi harapan saya Pak Ahok belajar betul dari pengalaman memimpin DKI, jangan maki-maki orang, jangan petantang petenteng waktu nanti menjadi pimpinan BUMN. Perlu figur-figur yang menjadi bisa pendobrak. Ya kan nggak mungkin 140 orang dipegang satu orang. Ya kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak, tidak artinya salah dan benar,
Tapi untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan, yaitu satu, bagaimana menekan daripada energi, ya kan, juga bersamaan juga membuka lapangan kerja. Menurut saya Pak Ahok ini masih kontroversi. Sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok, akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa. Mestinya Pak Jokowi lebih bijak. Jokowi melakukan reshuffle, yang ada permasalahan baru yang muncul. Atau Pak Jokowi atau pemerintah mendapatkan beban baru karena calon menteri yang diangkat adalah figur yang bermasalah. Yang akhirnya bukan menjadikan solusi, tapi menjadi beban bagi masyarakat. Apalagi kita tahu selama yang bersangkutan di Pertamina menjadi komisaris, ya kinerja beliau biasa-biasa saja, tidak ada prestasi. Lalu tiba-tiba ada seorang pejabat yang angkat tangan yang ngomong begini, mohon maaf, itu bukan urusannya Komut. Ini langsung dengan Menteri BUMN. Begitu dia ngomong seperti itu, saya senyum aja. Saya coba bilang sama dirut yang lain, sekali lagi kalian lakukan seperti ini, saya akan mengajukan mundurkan diri atau pecat kalian. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Pipa ini rame sama beliau nih coba. Sama tadi Pertamina tuh ngaurnya minta ampun itu. Masih impor pipa, padahal sudah bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu? Nah, kecintaan kita kepada idealisme itu menurut saya kurang. Anda lebih muda dari saya. Saya 74 tahun ini. Jadi saya sedih kadang-kadang lihat anak-anak muda itu terus, maaf istilah saya, melacurkan profesionalismenya hanya sekedar gini aja. Bertameng di belakang kesolehannya, sesuai agamanya masing-masing. Padahal dia maling. Ada pejabat tinggi Pertamina kemarin tuh dipecat presiden langsung. Oh, saya bilang, Pak, Bapak udah bilang, ya sudah. Alasan saya TKDM. Itu aja saya bilang. Jelaskan sama presiden panjang lebar, dan itu pada yang lain. Bapak Presiden, kita punya belanja modal, belanja barang itu kira-kira 1.300 mungkin, 1.300 triliun. Anda bisa bayangkan semua, kalau itu kita gunakan 60% atau 50% saja, lokal konten itu 50 billion dollar itu. Ya, 50 billion dollars. Apa arti 15 billion dollars itu? Itu menciptakan lapangan kerja jutaan dan penghematan dan kemajuan anak bangsa. Kita selalu berdebat sana sini, tapi nggak ada keberanian kita. Saya sampaikan Bapak Presiden, Pak, mohon maaf Pak, ini. Jadi mesti gimana Pak Lu? Saya ini kan ketuanya. Saya bilang, saya pusing 3 tahun ini Pak. Enggak, padahal kita punya BPPT, punya macam aja. Arsintan kita mesti rapat sama Pak Hamama berapa kali, kita udah putusin, harus pakai, main harus sudah. Tapi kenapa nggak jalan Pak Luhut? Saya bilang Pak, tidak ada yang dipecat. Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama atau Ahok memperingatkan kepada siapapun insan Pertamina yang korup untuk berhati-hati. Ia mengungkapkan jika keberadaannya telah membuat transparansi di Pertamina menjadi terbuka, yakni bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ada saya, transparansi kita malah taruh di sistem ini orang dari kamu. Jadi sekarang kita ada MOU dengan KPK. KPK setiap saat bisa minta data apa saja. Kita jika mau kerja PPAP. Dalam hal ini, Ahok juga melibatkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK. Dengan begitu, ia mengaku jika pihaknya dapat melacak siapa saja yang telah berbuat korup, sehingga tidak ada rahasia di tubuh Pertamina. Siapapun yang korup di Pertamina, hati-hati dan nikmati. Kami akan lacak oleh PPATK. Dikatakan nggak ada rahasia di sini. Semua dibuka. Nah, itu kita lakukan. Yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin akan Pertamina.
harus memiliki Pertamina. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan salah satu alasan dirinya ditempatkan sebagai pimpinan adalah untuk menyelamatkan uang Pertamina. Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar jangan ada lagi orang yang berniat ingin merusak perusahaan plat merah tersebut walau dengan segala macam permainan politik. Saya ditaruh sini kan untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Ya sudah, masih saya akan berupaya untuk melakukan. Walaupun kalian bisa main politik macam-macam. Ya saya kan orang politik, main politik sama saya sudah biasa. Jika mengingat perkataan Ahok yang dendam terhadap para koruptor, maka ultimatum yang dilayangkannya bukanlah sekedar omong kosong saja. Bahkan ia juga mengatakan, jika bukan karena hal itu, dirinya tidak akan masuk ke dalam dunia politik. Saya pengalaman dulu dengan oknum Menteri Kehutanan. Saya pengalaman betul itu. Saya mau bersaksi, mau bukti, saya berani. Saya kalau satu hari saya bisa jadi pejabat hebat, gue mau usut tuh, brengsek gitu. Itulah dendam saya masuk ke politik. Kalau enggak, saya nggak pernah nasib saya itu masuk ke politik. Jadi Bapak Ibu nggak usah heran lihat sikap saya. Nggak mau terima duit, karena mau muak. Dipilihnya Ahok oleh Menteri BUMN Erick Thohir menjadi komisaris utama di Pertamina karena dianggap mempunyai pengawasan yang baik. Selain itu, Ahok juga diharapkan dapat menjadi pendobrak kinerja di Pertamina agar semua target dapat tercapai. Kita perlu figur yang pendobrak supaya ini semua sesuai dengan target. Toh, beliau itu komisaris utama. Dalam kiprahnya di dunia politik, Ahok dikenal dengan kinerjanya yang bersih dan juga jujur. Di mana sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya telah menerapkan sistem e-budgeting sebagai transparansi anggaran agar masyarakat dapat mengetahui seluruh kegiatan belanja yang ada di APBD DKI Jakarta. Selain itu, ia juga pernah mendapat penghargaan Bung Hatta Award sewaktu menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Melihat cara Ahok menggandeng KPK serta PPATK, tubuh Pertamina diharapkan akan menjadi lebih sehat. Dengan begitu, perusahaan akan lebih cepat maju dan mampu melampaui perusahaan-perusahaan global yang kini tengah bersaing. Yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin akan Pertamina, harus memiliki Pertamina. Pak Ahok itu akan sangat bagus mengawasi Pertamina karena Pertamina sumber keracuan paling banyak di sana. Yakin kok, akar semua masalah di Republik ini kan sebenarnya adalah korupsi. Tujuan saya adalah membantu Ibu Nike dan teman-temannya berhasil jadi Dirut Pertamina dalam sejarah kita gitu. Kalau itu korupsi bisa diatasi dengan transparansi dan penyelenggaraan negara yang baik, ini semua bisa baik. Kita kirim audit terus, salah di mana? Dan saya senang, kita dapat ketemu audit ini. Saya ditaruh sini kan untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Ya sudah, pasti saya akan berupaya untuk melakukan. Nah, saya harapkan memang kita sebagai penyelenggara negara bisa menjadi contoh untuk semua. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disapa Ahok mengungkapkan salah satu tugasnya di perusahaan yang kini dipimpinnya. Dalam hal ini, ia menjelaskan jika dirinya dibayar adalah untuk menyelamatkan uang di perusahaan plat merah tersebut. Saya ditaruh sini kan untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Ya sudah, pasti saya akan berupaya untuk melakukan. Adapun salah satu upaya untuk menyelamatkan uang Pertamina adalah dengan merampingkan di sektor hulu. Dengan perampingan tersebut, ia meyakini jika perseroan bisa menghemat anggaran hingga 20%. Kita rampingkan dulu hulu, kita mau penghematan, ini 20%, kita periksa. Kita kirim audit terus, salah di mana. Dan saya senang, kita dapat ketemu audit ini. Dengan kemampuan manajerial serta kepiawaiannya dalam mengatur birokrasi, Ahok pun membuat suatu gebrakan, yakni dengan membuka saluran khusus pengaduan pelanggaran atau whistleblowing system yang langsung diawasi oleh dirinya, di mana ruang lingkup dalam pengaduan ini meliputi korupsi, suap, konflik kepentingan, serta pelanggaran hukum dan aturan perusahaan. Karena semakin banyak ada nomor pengaduan, lebih banyak melapor, itu akan menolong kami melakukan pengawasan lebih baik. Karena nggak mungkin kita bisa ngawasin tanpa informasi. Ya istilahnya kayak dulu di Jakarta kita ada clue lah. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, Ahok juga membuat PT Pertamina menjadi lebih transparan. Melalui media sosial miliknya,
mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan jika informasi mengenai operasional PT Pertamina sudah dapat diakses oleh masyarakat. Dalam laman resminya itu, publik bisa melihat langsung produk yang diimpor oleh Pertamina seperti minyak mentah, LPG, dan BBM. Ada saya, transparansi kita malah taruh di SDKOM ini orang dari kampung. Pada awal dirinya ingin dipinang oleh negara sebagai komisaris utama di PT Pertamina, terjadi penolakan yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, di mana hal itu justru memunculkan kecurigaan di berbagai kalangan jika yang menolak merupakan orang-orang yang sering bermain kotor. Pak Ahok itu akan sangat bagus mengawasi Pertamina karena Pertamina sumber perekonomian paling banyak di sana. Dia orang yang nggak suka sama dia itu orang yang nggak suka diperiksa, yang nggak suka jujur. Selain dengan kedua kebijakan itu, dalam upaya menyelamatkan uang Pertamina, Ahok juga bekerja sama dengan KPK dan PPATK agar dapat melacak serta mengejar para koruptor di tubuh Pertamina. Jadi sekarang kita ada MOU dengan KPK. KPK setiap saat bisa minta data apa saja. Kita mau kejar PPATK. Jadi sekali lagi siapapun yang korup di Pertamina, hati-hati dan nikmati. Kami akan lacak masuk PPATK. Sebab saat pertama kali menjabat, Ahok sempat menyinggung soal mafia minyak dan gas di tubuh Pertamina, di mana mafia ini merupakan orang dalam yang mengajak orang luar dengan tujuan impor dan komisi, serta membuat biaya dari hulu ke hilir menjadi tinggi. Meski begitu, menurutnya pemberantasan mafia migas di Pertamina merupakan kewenangan dari direksi Pertamina. Sesuai fungsi dan tugasnya, Ahok akan mengawasi direksi dalam menjalankan perusahaan, termasuk memberi nasihat. Saya udah tahu, tapi bukan hak saya untuk bicara. Itu hak dirut sama direksi. Saya hanya ngawasi internal. Ibaratnya taruh apa ya? Ada saya, transparansi kita malah taruh di SDKOM ini orang dari KPK. Jadi sekarang kita ada MOU dengan KPK. KPK setiap saat bisa minta data apa saja. Kita mau kejar PPATK. Jadi sekali lagi siapapun yang korup di Pertamina, hati-hati dan nikmati. Kami akan lacak masuk PPATK. Saya katakan nggak ada rahasia di sini. Semua harus dibuka. Nah ini yang kita lakukan sekarang. Nah, yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin atas Pertamina. Harus memiliki Pertamina. Cerita mau holding subholding ini udah lama ceritanya. Jadi kalau bilang pengetahuan ya buat insan Pertamina, buat pejabat direksi Deko Pertamina, bayar konsultan kali per dunia, apa juga tahu. Saya sampai bilang begini, mohon maaf saya bilang, kalau kita laki-laki, naksir cewek cantik banget, pintar banget, kaya banget, sampai yang jelek banget, bodoh banget, miskin banget, semua nolak kita, jadi istri kita, itu yang masalah kita. Kalau kita dapat jenis kelamin yang nggak jelas tadi, pasti kita masalah udah. Kita rampingkan dulu, hulu, kita mau penghematan minimal 20%, kita periksa, kita kirim audit terus, salah di mana. Dan saya senang, kita udah ketemu audit. Karena kan kita nyelamatin, saya ditaruh sini kan untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Nah sudah, pasti saya akan berupaya untuk lakukan. Walaupun kalian bisa main politik macam-macam, saya kan orang politik, main politik sama saya mah sudah biasa. Nah, yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin atas Pertamina. Pertamina bersama Institut Teknologi Bandung atau ITB dan PT Pupuk Kujang mencatatkan sejarah baru dengan menandatangani kerjasama perusahaan patungan atau joint venture untuk membangun pabrik katalis yang dinamakan Merah Putih. Penandatanganan perjanjian usaha patungan ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, PLT Direktur Utama PT Pupuk Kujang, Rita Widayati, dan Direktur Utama PT Reka Cipta Inovasi ITB, Alam Indrawan, yang dilaksanakan di kampus ITB. Pabrik katalis berkapasitas 800 ton per tahun yang akan dibangun tersebut merupakan pabrik katalis nasional pertama di Indonesia yang 100% dikembangkan dan dibangun oleh anak bangsa. Berlokasi di kawasan industri Cikampek dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan katalis industri penghilangan minyak, industri kimia dan petrokimia, serta industri energi. Menurut keterangan dari perwakilan tim laboratorium, teknik reaksi kimia, dan katalis ITB Profesor Dr. Insinyur Subagio, pabrik katalis ini akan mulai dibangun pada September 2020 dan diharapkan akan mulai berproduksi pada triwulan kedua
2021 akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mandiri dalam teknologi proses dan ketahanan energi. Pada sebelumnya, Profesor Subagio pernah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai keinginannya agar Indonesia dapat memiliki pabrik katalis sendiri. Dengan begitu, resep-resep katalis yang selama ini telah dikembangkan tidak lepas ke luar negeri. Sebab, resep-resep formula katalis tersebut saat ini terpaksa dijahitkan ke pabrik milik multinasional. Jadi sejak 2 tahun saya sudah menginginkan ada pabrik katalis sehingga resep-resep katalis yang kami kembangkan itu tidak akan lepas ke luar negeri. Saat ini resep-resep itu terpaksa dijahitkan katalisnya ke pabrik milik multinasional. Dibangunnya pabrik katalis ini juga merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengembangkan swasembada energi khususnya di bidang bahan bakar. Sebab menurut pengamat penasihat Komisi Global Geopolitik Transformasi Energi Badan Energi Terbarukan Internasional, Mari Elka Pangestu, yang kini menjabat sebagai Direktur Bank Dunia, jika puncak penggunaan fosil sebagai pemenuhan kebutuhan energi akan terjadi pada 2030 dan akan beralih pada energi terbarukan. Akan terjadi transformasi penggunaan energi dari yang tradisional, yaitu minyak bumi dan batu bara, dan akan terjadi puncak penggunaan fossil fuel, energi tradisional minyak dan batu bara itu di 2030. Setelah itu akan mulai menurun karena akan beralih ke energi terbarukan. Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati mengatakan, sudah saatnya Indonesia bergerak dalam pengembangan renewable energy, di mana tren global di bidang energi akan berubah di tahun 2030. Jika dihitung dari sekarang, maka Indonesia memiliki waktu sekitar 10 tahun untuk melakukannya. Akan tetapi, menurutnya, waktu 10 tahun adalah waktu yang sedikit. Oleh sebab itu, butuh tindakan cepat, kalau tidak akan terlambat. Ya, kita tahu bahwa conventional energy atau fossil fuel kedepannya akan mulai trennya menurun mulai 2030. 10 tahun itu sebentar. 10 tahun itu sebentar sekali. Kalau kita tidak melakukannya mulai hari ini, maka kita akan terlambat. Ketika semuanya sudah berubah, kitanya belum bergerak, apalagi dengan badan yang besar. Ya, kalau mau jadi pemimpin, Anda harus berani tanggung jawab dan berani pasang badan untuk orang banyak. Karena keuntungan orang banyak juga keuntungan kamu. Jadi artinya apa? Kalau kita sama-sama mengusahakan kesejahteraan, ini pasti kesejahteraan kita juga. Jadi kan saya butuh 3.000 agen perubahan. Dan saya harap anak-anak di bawah 40 ini udah kerja 10 tahun lebih di Pertamina, sudah bisa jabat direksi semua. Yang kita butuhkan apa? Integritas, punya empati, dan punya keberanian tentu untuk kepentingan Pertamina. Kita berkumpul bersama satu tujuan, memajukan Pertamina, membuat Pertamina kaya raya. Kalau Pertamina kaya raya, seluruh stakeholder pasti kaya. Kita juga pasti kaya, pemerintah pasti kaya, rakyat pasti kaya. Nah, ini yang kita mesti kompak tuh di sini. Masuk Pertamina ini apa? Prinsip satu aja, kata Konfusius. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani pindah lurus. Dan sudah saatnya Indonesia juga setara bahkan lebih besar dari negara-negara lain. Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sepakat menandatangani nota kesepahaman kerjasama diplomasi ekonomi untuk mendukung BUMN Go Global, di mana langkah ini sebagai bagian upaya untuk memperbaiki rantai pasok atau supply chain di dalam negeri. Dalam hal ini, Erick pun menilai jika selama ini Indonesia hanya menjadi sasaran empuk produk-produk asing. Bahwa BUMN Go Global salah satunya kita ingin juga berpartisipasi memperbaiki supply chains yang ada di Indonesia. Bahwa kita tahu selama ini kita hanya jadi market, tapi sampai kapan? Program kerjasama BUMN Go Global tersebut, Erick berencana akan melakukan akuisisi beberapa perusahaan di luar negeri. Ia pun menjelaskan jika rencana ini bukan semata untuk gaya-gayaan saja, melainkan bagian dari BUMN Go Global guna memperbaiki ekosistem supply chain Indonesia. Kita juga melakukan akuisisi daripada beberapa perusahaan yang ada di luar negeri. Ini tujuannya simple, yaitu memperbaiki supply chain kita. Bukan
suatu program yang istilahnya gaya-gayaan, tetapi ini yang harus benar-benar bisa memperbaiki daripada ekosistem yang kita harapkan untuk bangsa kita. Erik juga mengungkapkan jika Indonesia merupakan negara yang unggul dibandingkan dengan negara lain, lantaran memiliki pasar yang besar dan sumber daya yang melimpah. Namun sayangnya, Indonesia masih tertinggal dalam sektor logistik dan teknologi. Bangsa kita punya dua keunggulan. Satu, mengenai pasar yang besar. Kedua, mengenai sumber daya alam yang kaya. Tetapi di dua pihak lain seperti logistik dan teknologi kita masih kekurangan. Seperti diketahui, sejauh ini beberapa BUMN sudah memiliki jaringan operasional di luar negeri, mulai dari perbankan hingga konstruksi yang tersebar di beberapa negara. Di dalam sektor perbankan sendiri, BUMN telah menempatkan beberapa kantor cabang perusahaan miliknya, yakni BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Sedangkan di bidang konstruksi, BUMN telah menempatkan PT Wijaya Karya. Selain di sektor perbankan dan konstruksi, perusahaan lain milik BUMN yang telah eksis di luar negeri adalah PT Pertamina. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi atau PIEP, perusahaan ini telah mengembangkan wilayah operasionalnya hingga ke 12 negara, serta memiliki aset utama yang telah diproduksi di Gabon, Nigeria, dan Tanzania. Erik pun mengatakan, melalui kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dalam program BUMN Go Global, sudah saatnya bagi Indonesia setara bahkan lebih besar dari negara-negara lainnya. Memang pada kurun waktu yang cukup dekat, saya dengan Ibu Menlu ingin segera merealisasi hal-hal yang kita sepakati. Dan insya Allah ini manfaatnya untuk kita semua, manfaat buat Indonesia, dan sudah saatnya Indonesia juga setara bahkan lebih besar dari negara-negara lain. Pengembangan energi baru terbarukan juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga planet bumi, menjaga energi bersih dengan menurunkan emisi gas karbon dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. PT Pertamina melalui Pertamina Research and Technology Center ITB meluncurkan produk Green Diesel atau D100 yang merupakan hasil pengolahan minyak kelapa sawit, refined, bleached, and deodorized palm oil atau RBDPO 100%. Di mana hal ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia karena telah menjadi negara pertama di dunia yang dapat mengolah bahan bakar dari 100% bahan nabati, yaitu dengan menggunakan minyak kelapa sawit atau CPO yang merupakan tanaman minyak nabati paling produktif di daratan Indonesia. Negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun berproduksi kurang lebih 46 juta ton per tahun. Diketahui sebelumnya, usaha mengurangi ketergantungan energi fosil juga dilakukan pada tahun 2016 melalui kebijakan B20. Kemudian pada 2018, Presiden Jokowi mengeluarkan perintah agar mandatori pemakaian bahan bakar itu dijalankan secara masif di semua sektor. Pada tahun 2019, lagi-lagi Republik Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang berhasil mengimplementasikan program B30, pencampuran 30% biodiesel pada minyak solar yang dapat menghemat impor BBM hingga 55 juta barrel per tahun. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan implementasi B30 dimulai pada hari ini. Bukanlah tanpa hambatan. Produk sawit Indonesia pernah mendapat diskriminasi akibat kebijakan Uni Eropa yang membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel Indonesia di pasar Uni Eropa. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara, tapi dipakai alasan terus. Oke, nggak apa-apa, kamu nggak beli CPO kita, tidak apa-apa, karena sekarang kita telah menjadikan minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Diskriminasi tersebut tak lantas membuat Indonesia gentar. Melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Indonesia justru menantang kembali dengan mengajukan gugatan terhadap kebijakan Uni Eropa tersebut. Indonesia menggugat kebijakan Renewable Energy Directive 2 and Delegated Regulation Uni Eropa karena bersifat diskriminatif terhadap sawit kita. Kepala Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalis ITB Subagio yang juga merupakan perintis bahan bakar 100% sawit mengatakan usaha yang dilakukannya untuk menemukan formula yang cocok tidaklah mudah.
Setidaknya, ia membutuhkan waktu hingga 30 tahun untuk menemukan formula tersebut. Hadirnya produk Green Diesel atau D100 menjadi jawaban untuk menyediakan energi ramah lingkungan di Indonesia. Selain itu, kehadiran D100 akan membuat produksi penyerapan kelapa sawit domestik menjadi lebih optimal. Tentu hal ini pun akan membawa keuntungan bagi para petani sawit Indonesia. Pengembangan energi baru terbarukan juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga planet bumi. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Liong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Liong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Liong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Liong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Liong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Liong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Liong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Liong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Liong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Liong.